Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bila Yuda. Nah, ini adalah video yang akan saya buat kali ini mengenai wawancara pada tahapan seleksi kompetisi bidang CPNS di tahun 2019, tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan tahun 2020 ini. Dimana mungkin tidak semua instansi itu SKB-nya ada wawancaranya. Namun kalau untuk kementerian itu rata-rata untuk SKB-nya ada wawancaranya. Sedangkan untuk instansi di daerah, sepemahaman saya mungkin SKB-nya hanya CAT atau mungkin hal lainnya seperti ujian praktek, tapi tidak ada wawancara. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengambil formasi di kementerian dan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan SKB, terutama tahapan wawancara, dan di sini mungkin akan saya coba bagikan pengalaman saya ketika menghadapi SKB, terutama pada sesi wawancara. Nah, sesi wawancara yang pastinya pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kenapa saya tahu paling sering ditanyakan? Karena selain ditanyakan ke saya, juga ditanyakan ke beberapa teman-teman lain saya yang lain pada saat pelaksanaan tes wawancara tersebut, yaitu pertanyaan mengenai alasan kenapa Anda mau jadi PNS, ya, atau mungkin sedikit diubah ketika pertanyaannya, apalagi buat teman-teman yang sudah bekerja, dia akan menanyakan seperti ini: kenapa Anda rela melepas pekerjaan Anda yang lama untuk ikut dalam tes CPNS dan menjadi seorang PNS. Nah, ini merupakan pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh para pewawancara dan pastinya akan menentukan nilai teman-teman untuk tahapan wawancara ini, karena ini juga akan menjadi penilaian untuk menilai karakter dari teman-teman sendiri. Dan ketika di 2017 kemarin dengan saya, dengan pertanyaan seperti itu, saya memiliki jawaban sendiri. Jadi ini jawaban bisa teman-teman gunakan. Namun juga mungkin teman-teman punya jawaban lain, itu silakan, sah-sah saja. Teman-teman yang menentukan. Saya coba akan menyampaikan apa jawaban saya ketika tanya seperti itu, yang mungkin saja bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman jika nantinya tanya juga hal yang sama. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman mendapat pertanyaan seperti itu, yaitu alasan kenapa teman-teman ingin diangkat menjadi PNS, usahakan cari jawaban di mana teman-teman ingin berbuat, bukan ingin menerima. Sekali lagi saya tekankan, ingin berbuat, bukan ingin menerima. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya jawaban yang ingin menerima, itu jawaban ketika teman-teman menjawab seperti ini: saya ingin jadi PNS karena menurut saya penghasilan dari PNS ini sangat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jika jawaban teman-teman seperti ini adalah jawaban teman-teman ingin menerima. Ya, kita memang bekerja pastinya untuk uang, ya. Tapi ketika tanya seperti itu, sekali lagi usahakan untuk tidak menjawab bahwa teman-teman ingin menerima sesuatu, ya. Jawablah dengan jawaban teman-teman ingin berbuat. Nah, contoh ingin berbuat adalah, ini saya akan cari jawaban dari saya, yaitu saya ketika ditanyakan seperti itu, jawaban saya adalah, saya ingin jadi PNS karena saya tahu di masa pemerintahan saat ini, ya, karena saya itu adalah pemerintahan Presiden Jokowi yang juga saat ini juga masih pemerintahan Presiden Jokowi. Dan situ saya menjawab, saya ingin jadi PNS karena saya tahu pemerintahan saat ini sedang marak-maraknya untuk menggalakkan birokrasi yang baik, birokrasi yang maju, birokrasi yang unggul, birokrasi yang berkelas dunia. Dan saya ingin turun andil dalam hal tersebut. Saya ingin turun andil dalam mewujudkan keinginan Presiden Jokowi, keinginan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Salah satu cara yang bisa saya lakukan adalah dengan saya bergabung dalam sistem di birokrasi tersebut. Karena jika saya berada di luar, saya tentunya tidak akan bisa berubah. Dan yang saya tahu adalah ketika kita ingin membuat sesuatu yang baik, maka kita pun juga harus masuk ke dalam sistem tersebut. Dan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita mampu,
kita mencoba untuk melakukan sesuatu sehingga cita-cita dari pemerintahan Indonesia itu bisa terwujud dengan kehadiran kita dalam sistem tersebut. Nah, dengan jawaban seperti itu, kita terlihat ingin melakukan sesuatu, yaitu kita ingin melakukan perbaikan, membantu melakukan perbaikan di birokrasi Indonesia. Nah, saya rasa jawaban seperti ini adalah jawabannya cukup baik, dan ini terbukti dengan saya buktinya sekarang bisa lulus sebagai PNS, dan nilai ketika saya wawancara adalah sekitar 80 berapa lupa saya, 80 kok kan. Saya rasa nilai yang cukup baik, dan pastinya ada beberapa pertanyaan lain selain ini yang jadi faktor penilaian. Namun untuk pertanyaan ini, di mana pertanyaan paling sering ditanyakan, jawablah. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang lain, itu silakan. Tapi usahakan, seperti yang saya bilang, ada kuncinya lah. Buatlah jawaban seakan-akan teman-teman ingin berbuat sesuatu, bukan untuk menerima sesuatu. Ketika teman-teman mencoba untuk menerima sesuatu, teman-teman akan dianggap, wah orang ini kalau misalnya nanti dikasih gratifikasi, pastinya akan mudah untuk menerima. Itu kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk tidak menjawab dengan pilihan ingin menerima sesuatu, tapi jawablah untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, dan dengan keberadaan teman-teman di dalam birokrasi pastinya akan menjadikan birokrasi lebih baik. Itu harapannya. Nah, itulah tadi mungkin sekedar berbagi pengalaman dari saya tentang bagaimana menjawab pertanyaan SKB, terutama pada sesi wawancara, terkhusus untuk pertanyaan alasan kenapa teman-teman ingin jadi PNS. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman masih punya pertanyaan lagi, mungkin dan jawaban ini juga sebenarnya bisa teman-teman pakai untuk bekerja di swasta, tapi mungkin konteksnya dibedakan lagi. Kalau tadi itu birokrasi yang baik, mungkin kalau untuk di swasta, teman-teman juga ingin misalnya saya ingin membantu perusahaan untuk menjadi perusahaan yang berkelas dunia, perusahaan yang lebih baik lagi. Dan ini juga bisa teman-teman gunakan tidak hanya untuk rekrutmen CPNS, ya. Jadi sangat karena kita tahu kalau wawancara di perusahaan sering juga ditanyakan kenapa Anda memilih perusahaan ini. Nah, mungkin itu juga bisa jadi patokan teman-teman. Intinya sekali lagi adalah berusaha untuk memberikan sesuatu, bukan untuk menerima sesuatu. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi yang saya sampaikan. Semoga informasi ini membantu teman-teman semuanya, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi SKB sesi wawancara, di mana wawancara ini seringkali ada pada instansi kementerian. Kalau daerah saya rasa tidak ada ya, karena memang kenapa di daerah tidak lakukan sesi wawancara ini untuk mengurangi adanya kemungkinan penilaian yang kurang melihat orangnya ya. Apa sih subjektif itu saya lupa istilahnya apa. Jadi kalau ada wawancara kan, kalau di daerah mungkin lebih banyak yang kenal. Kalau di kementerian itu orang dari mana-mana yang uji kadang berasal dari luar daerah tersebut yang memang tidak punya orang yang ia kenal di daerah tersebut, itulah pengujinya. Jadi kemungkinan penilaiannya lebih fair dibandingkan mungkin kalau di daerah ada tes wawancaranya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, seperti biasa jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate setiap kali saya upload video. Jangan lupa pula untuk di like dan di share, biar informasinya gak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Dan terakhir saya juga mengingatkan buat teman-teman untuk di rumah aja, sebagaimana kampanye dari pemerintah buat teman-teman untuk mencegah penyebaran virus corona yang saat ini sedang mewabah di dunia, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama jadi pahlawan dengan berada di rumah aja untuk setidaknya mengurangi potensi penyebaran virus corona. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberikan kesehatan agar bisa mempersiapkan diri menghadapi SKB CPNS yang mungkin perkiraan saya akan dilaksanakan antara bulan Juni atau bulan Juli ya. Intinya setelah wabah ini selesai.
Semoga segera berakhir lah wabah corona ini. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya Fala Biluda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.